Ada shalom? Katakan bersama saya seperti biasa, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat dan kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya saudara dan saya menerima warisan dari Tuhan. Dan bagaimana caranya Tuhan memberikan warisan itu kepada saudara, kepada saya. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat firman Tuhan berkata bahwa bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Siapa keturunannya? Saudara dan saya. Alkitab mengatakan barang siapa milik Kristus ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Jadi janjinya adalah memiliki dunia, saudara dan saya akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Amin. Janji Tuhan, warisan Tuhan diberikan bukan karena hukum Taurat, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi yang pertama, deklarasikan dirimu setiap hari, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Warisan itu akan datang sama saudara. Yang kedua, firman Tuhan berkata, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia. Alkitab berkata secara spesifik, Alkitab tidak hanya berkata firman, tetapi firman kasih karunia. Amin. Yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudusnya. Jadi yang kedua, luangkan waktumu, duduk, dengar, baca firman kasih karunia. Karena firman kasih karunia yang saudara dengar, yang saudara baca akan membangun kamu, berkuasa membangun kamu, kemudian menganugerahkan kepada kamu janji Tuhan. Bagian yang ditentukan untuk diterima oleh orang-orang kudusnya. Ini berbicara warisan saudara, berbicara warisan saya. Dan kita juga sudah sama-sama melihat bagaimana caranya Tuhan memberikan warisan itu kepada saudara, kepada saya. Tuhan memberikan sedikit demi sedikit. Kebanyakan orang Kristen komplain, Pak saya mau terima warisan saya seluruhnya Pak. Kenapa saya hanya terima sedikit demi sedikit? Kenapa segala sesuatunya kelihatannya berjalan dengan lambat, begitu slow? Itu sebabnya hari ini saya mau berbicara tentang penundaan. Kenapa semua berkat saya tertunda Pak? Saya percaya tidak ada seorang pun yang suka kalau disuruh menunggu. Tidak ada yang suka kalau berkatnya ditunda. Betul? Kalau saudara pesawat saudara delay, maka saudara tidak akan pernah suka disuruh menunggu dalam waktu yang lama. Itu sebabnya hari ini saya mau berbicara tentang penundaan. Ada begitu banyak orang Kristen yang komplain, Pak kenapa berkat saya tertunda? Kenapa saya sudah minta berkatnya belum datang? Sedangkan saya melihat sekeliling saya, orang berdoa langsung terima jawaban doanya. Sedangkan orang yang bukan orang percaya ketika mereka berdoa, mereka langsung terima. Sedangkan saya orang percaya, ketika saya berdoa, saya minta, sampai saat ini saya belum menerima warisan saya Pak. Hari ini saya mau berbicara tentang penundaan. Kenapa Tuhan mengizinkan penundaan? Kenapa Tuhan mau saudara menunggu? Nah, kalau berbicara tentang kesembuhan, kebanyakan orang Kristen ketika dia berdoa untuk orang lain yang sakit, kebanyakan orang Kristen menekankan Markus 11 ayat 24, berdoalah, apabila kamu berdoa percayalah, maka kamu akan menerimanya. Dan ketika dia berdoa untuk orang sakit, percaya, kamu akan terima. Waktu orang ini didoakan, ternyata orang ini gak sembuh. Nah, kalau di situ ada orang yang tidak percaya kesembuhan ilahi, maka orang itu akan berkata, tuh kan lihat kan, kesembuhan memang tidak lagi berlaku sekarang. Kesembuhan hanya berlaku pada zaman Yesus. Kalau ada 10 orang yang sakit didoakan, 9 orang sembuh secara spontan atau secara progresif, 30-60% kemudian 100% sembuh. Kemudian yang satu nggak sembuh, tidak sembuh, mati. Apa yang iblis lakukan? Iblis akan membuat saudara tidak fokus kepada yang sembuh, yang 9 ini. Tapi iblis akan membuat saudara fokus kepada satu yang tidak sembuh, yang mati ini. Supaya apa? Supaya iblis lebih banyak lagi mendapatkan orang-orang yang tidak percaya kalau kesembuhan masih berlaku sampai hari ini. Ini yang iblis lakukan. Padahal kalau seorang mau mengerti kepada satu yang mati ini, yang gak sembuh, justru ketika kita mengerti, justru Tuhan memberikan kesembuhan secara total kepada yang meninggal ini. Kepada yang mati. Karena buat saya, kematian, buat orang percaya, kematian adalah meninggalkan tubuh yang fana. Dan mendapat bagian dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi setiap orang percaya waktu dia mati, secara instan dia akan merasakan hidup yang lebih hidup lagi. Tidak ada penyakit,
Tidak lagi ada penderitaan. Amin. Jadi kalau ada orang mendoakan orang Kristen yang sakit kemudian nggak sembuh malahan mati, saudara nggak perlu bertanya kenapa. Kita nggak pernah tahu kenapa. Satu saat mungkin kita akan tahu ketika kita kembali ke surga. Tetapi saudara nggak perlu sedih. Justru saudara bersuka cita karena sesungguhnya ketika orang ini mati, kalau orang percaya mati, justru dia mendapatkan kesembuhan secara total. Karena kematian berbicara tentang meninggalkan tubuh yang fana dan mendapat bagian dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara mengerti siapa Tuhan saudara, siapa Tuhan saya, Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan Tuhan, berada bersama-sama dengan Tuhan merupakan satu hal yang luar biasa. Tuhan berkata, Tuhan berdoa kepada Bapaknya, aku berdoa supaya dimanapun mereka berada, aku juga berada, supaya mereka memandang kemuliaanku. Jadi apa yang terjadi sama orang percaya kalau orang percaya mati? Mereka memandang kemuliaan Tuhan. Amin, betapa bahagianya memandang kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin, jadi perhatikan baik-baik. Saya pelajari dan saya pernah baca statistik, ini statistik. Gereja yang berbicara tentang kesembuhan, itu statistiknya, maka jemaatnya banyak yang sembuh. Dan jemaatnya sehat-sehat. Jadi gereja yang sering berbicara tentang kesembuhan, itu jemaatnya banyak yang sembuh. Kemudian jemaatnya sehat-sehat. Sedangkan gereja yang sama sekali tidak pernah berbicara tentang kesembuhan dan tidak percaya bahwa kesembuhan masih terjadi sampai dengan hari ini, maka apa yang terjadi? Tidak ada jemaatnya yang sembuh. Mungkin 1-2 ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya perhatikan baik-baik, jangan pernah membiarkan orang lain mencibir gereja saudara kalau gereja saudara sering kali berbicara tentang kesembuhan, tentang kesehatan. Justru saudara harus bersyukur kalau gereja saudara sering kali berbicara tentang kesembuhan atau kesehatan. Buahnya, jemaatnya hidupnya sehat. Dan banyak jemaat yang tidak menyadari, saya baru sadar ya, udah lama saya gak pernah sakit ya. Amin. Dan sekalipun sakit, maka Tuhan akan memberikan speedy recovery yang cepat. Dan ketika mereka bertemu dengan temannya, teman sekolah, teman SD, teman SMP. Dan ketika mereka bertemu dan saudara bisa bandingkan, mereka kelihatan lebih mudah dibanding teman-temannya. Kenapa? Karena mereka selalu mendengar firman kasih karunia, firman tentang kesembuhan. Amin. Yang membuat mereka sehat, awet muda seperti Raja Wali, selalu baru masa mudanya. Yang percaya boleh bilang amin. Nah hari ini saya mau berbicara tentang penundaan. Banyak orang Kristen yang komplain, kenapa berkat saya tertunda? Kenapa Tuhan tidak memberikan jawaban atas doa saya? Kenapa Tuhan mengizinkan penundaan dalam hidup saudara? Kenapa Tuhan mengizinkan saudara menunggu berkatnya? Perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 6. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu ialah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Perhatikan baik-baik, kalau saudara baca cerita ini secara keseluruhan, maka saudara akan menarik kesimpulan ada sesuatu yang aneh di dalam cerita ini. Tadi dikatakan bahwa Lazarus sakit, kemudian saudara-saudaranya memberitahukan kepada Yesus. Alkitab mengatakan Yesus mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi waktu Yesus mendengar Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Artinya apa? Yesus menunda kedatangannya. Pertanyaan saya, kenapa Yesus menunda kedatangannya? Tadi dikatakan bahwa ketika Yesus mendengar, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Sebelumnya dikatakan bahwa Yesus memang mengasihi Marta, Lazarus, dan Maria. Kenapa Yesus menunda kedatangannya? Karena Yesus mengasihi mereka. Mungkin saudara bingung dan saudara berkata, aneh, kalau Tuhan mengasihi mereka, kalau Tuhan mendengar mereka sakit, maka Tuhan langsung datang, sembuhin mereka.
Tetapi kenapa Tuhan malahan menunda kedatangannya? Kenapa Tuhan menunda kedatangannya? Alkitab jelas mengatakan karena Tuhan mengasihi mereka. Kemudian saudara tahu ceritanya, 4 hari kemudian Yesus baru datang. Yesus baru datang 4 hari kemudian setelah Lazarus mati. Kita sudah tahu ketika Yesus datang dia menyatakan dirinya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, ia tetap hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku yang masih hidup, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kamu akan hal ini? Jadi jelas sekali. Kalau saudara perhatikan baik-baik, untuk kepentingan mereka inilah Yesus menunda kedatangannya. Supaya apa? Supaya mereka bisa memiliki pewahyuan yang lebih besar lagi tentang Yesus. Kalau Yesus mendengar Lazarus sakit, dia langsung datang dan dia sembuhkan. Mereka hanya memiliki pewahyuan tentang Yesus. Oh, Yesus adalah penyembuh. Tapi Yesus sengaja menunda kedatangannya. Lazarus mati, Yesus datang. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Supaya mereka memiliki pewahyuan yang lebih besar lagi tentang Yesus. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Perhatikan baik-baik apa yang Yesus katakan. Akulah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan terlebih dahulu, baru Yesus mengatakan hidup. Bangkit, baru hidup. Seharusnya hidup, mati, baru bangkit. Tapi Yesus berkata kebangkitan dan hidup. Kenapa Yesus berkata demikian? Roma pasal 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dengan kata lain, kematian Yesus itulah kematian saudara. Kebangkitan Yesus itulah kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Jadi perhatikan baik-baik, kehidupan saudara dimulai dari kebangkitan. Kematian Yesus itulah kematian saudara. Waktu Yesus bangkit, itulah kebangkitan saudara. Jadi kehidupanmu dimulai dari kebangkitan. Kalau kehidupan saudara dimulai dari kebangkitan, pertanyaan saya, di mana yang namanya kematian? Di belakang. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Yesus datang, kemudian Yesus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Mereka memiliki pewahyuan yang lebih besar tentang Yesus. Kemudian Lazarus dibangkitkan. Waktu Lazarus dibangkitkan, Lazarus memiliki tubuh yang lebih baik dari tubuh sebelumnya. Artinya apa? Terjadi pemulihan. Amin. Terjadi pemulihan. Pemulihan berbicara tentang kuantitas, kualitas yang lebih baik. Jadi kalau Tuhan mengizinkan penundaan, kalau Tuhan membuat saudara menunggu, perhatikan baik-baik. Yang pertama, karena Tuhan mengasihimu. Yang percaya boleh bilang amin. Karena Tuhan mengasihimu. Yang kedua, karena Tuhan mau saudara memiliki pewahyuan yang lebih besar lagi tentang Dia. Amin. Tapi Pak, waktu saya terbuang. Ada begitu banyak yang hilang. Nggak usah takut, akan ada pemulihan. Waktumu yang hilang, semua yang hilang, Tuhan akan kembalikan. Keadaanmu akan lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, biasanya kalau saudara ada dalam waktu-waktu menunggu, dalam waktu penundaan, maka iblis akan datang dan membuat saudara bertanya-tanya tentang Tuhan saudara. Di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu? Tapi saudara dan saya yang tahu tentang Tuhan kita, saudara akan berkata, saya tahu Tuhan saya tahu Tuhan saya. Dia tidak pernah berdusta. Amin. Dia Allah yang setia sama janjinya. Nah kalau iblis gak pernah menyerah. Kalau saudara berkata demikian, dia akan datang lagi sama saudara. Oke, gak ada yang salah sama Tuhan kan? Dia Allah yang setia. Dia Allah yang megang janjinya. Kalau begitu, kalau nggak ada yang salah sama Tuhan, berarti ada yang salah sama kamu. Pasti karena dosa. Pasti karena kamu berbuat salah. Iblis akan mendakwa saudara. Saudara masih ingat ketika Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa Abraham akan mempunyai seorang anak? Saudara tahu berapa tahun kemudian Ishak baru lahir? Dan apa yang terjadi sama Abraham selama Abraham menunggu sampai Ishak lahir? Apa yang terjadi? Sarah datang kepada Abraham dan Sarah berkata, Tuhan tidak memberikan kepadaku seorang anak. Hampirilah hambaku Hagar
Apa yang terjadi? Abraham menghampiri Hagar. Kemudian Hagar mengandung. Setelah Hagar mengandung, Alkitab menceritakan Hagar memandang rendah Sarah. Waktu Hagar memandang rendah Sarah, Sarah datang sama Abraham dan Sarah marah. Penderitaan yang kualami adalah tanggung jawabmu. Saudara bisa bayangin siapa yang suruh, siapa yang disalahin. Saudara bisa bayangin, setiap hari Abraham dan Sarah cekcok. Setiap hari cekcok. Penderitaan yang kualami adalah tanggung jawabmu. Loh, siapa yang suruh? Kan kamu yang suruh. No. Penderitaan yang kualami adalah tanggung jawab. Setiap hari mereka cekcok. Sehingga pada akhirnya Abraham berkata, Tuhan, di manakah janjimu Tuhan? Pernahkah saudara berada dalam satu keadaan yang sama seperti Abraham? Sampai-sampai saudara berkata kepada Tuhan, di manakah janjimu? Saudara tahu berapa lama Abraham menunggu? Berapa lama Abraham menunggu? Kurang lebih 20 tahun. Apa yang terjadi selama 20 tahun? Terjadi pemulihan. Siapa yang dipulihkan? Sarah dipulihkan. Amin. Dipulihkan secara fisik. Waktu Allah datang kembali kepada Abraham untuk meneguhkan janjinya. Tahun depan kamu punya anak Abraham. Sarah dari balik tenda, dia mendengar dan dia tertawa. Dan Tuhan berkata, kenapa kamu ketawa? Amin. Aku tidak tertawa, kata Sarah. No, kamu ketawa. Tahun depan kamu punya anak. Apa yang terjadi? Selama masa menunggu, Sarah dipulihkan. Sarah berkata, akankah aku birahi kepada Tuanku sedangkan aku sudah mati haid? Sudah tua, sudah layu. Nggak mungkin punya anak. Apa yang terjadi? Terjadi pemulihan secara fisik. Apa buktinya? Waktu Abraham dan Sarah bertemu dengan Abimelek. Apa yang terjadi? Waktu Abimelek melihat Sarah, Abimelek mengambil Sarah. Dan sebelumnya Abraham sudah berpesan kepada Sarah, Sarah kalau nanti ketemu Abimelek jangan kamu bilang saya suamimu. Nanti saya dibunuh, bilang saya saudaramu. Dan ternyata betul ketika Abimelek melihat Sarah, Abimelek mengambil Sarah. Kenapa? Karena Sarah cantik lagi. Dipulihkan secara fisik, muda kembali. Amin. Dia muda kembali, dia dipulihkan lagi secara fisik. Kemudian Abimelek mengambil Sarah. Itu sebabnya Tuhan menghukum Abimelek dan semua perempuan termasuk istrinya di dalam kerajaannya. Tuhan tutup kandungannya sehingga mereka tidak bisa mengandung. Apa yang terjadi setelah itu? Perhatikan baik-baik. Kejadian pasal 20 ayat 17 sampai 18. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Amin. Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan Abraham mendoakan istrinya Abimelek dan semua perempuan yang ada dalam kerajaan Abimelek. Kenapa? Karena Tuhan menutup kandungan mereka. Perhatikan baik-baik, saudara bisa lihat di sini. Abraham mendoakan kandungan semua perempuan yang tertutup di saat kandungan istrinya tertutup. Sekali lagi saya ulangi, Abraham mendoakan perempuan-perempuan termasuk istrinya Abimelek. Abraham mendoakan kandungan mereka yang tertutup di saat kandungan istrinya tertutup. Saya mau kasih tahu sama saudara, perhatikan baik-baik. Kalau ada area, ada kebutuhan dalam area hidupmu. Perhatikan baik-baik, sekali lagi saya ulangi. Kalau ada area kebutuhan tertentu dalam hidupmu, berkati orang lain, doakan orang lain dalam area yang sama. Sekali lagi saya ulangi. Kalau ada area atau kalau ada kebutuhan tertentu dalam area hidupmu, oke, yang saudara butuhkan, doakan orang lain, berkati orang lain dalam area yang sama. Abraham mendoakan kandungan yang tertutup di saat kandungan istrinya tertutup. Betul? Apa yang terjadi setelah itu? Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan 2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Amin. Pertanyaan saya, kenapa ayat ini ditulis setelah Abraham mendoakan kandungan yang tertutup?
Setelah Abraham mendoakan kandungannya tertutup, Alkitab mengatakan Tuhan membuka kandungannya Sarah. Apa yang sesungguhnya Tuhan mau sampaikan sama saudara? Perhatikan baik-baik. Apa yang sesungguhnya Tuhan mau sampaikan sama saudara? Jangan pernah berhenti mendoakan orang lain yang sakit sekalipun penyakitmu belum disembuhkan. Jangan pernah berhenti melayani orang lain sekalipun janji Tuhan belum pernah digenapi dalam hidupmu. Ya tentunya waktu saudara doakan orang lain, saudara gak perlu ceritain masalah saudara. Pak doain saya Pak, saya belum punya anak. Sama dong, saya juga belum punya anak. Nggak perlu. Kalau ada orang datang sama saya, Pak doain saya Pak, perusahaan saya bangkrut. Sama dong, saya juga bangkrut. No. Pak tolong doain saya Pak, saya sakit kanker Pak. Sama dong, saya juga kanker. No. Perhatikan baik-baik. Doakan orang lain di area yang sama yang saudara butuhkan. Amin. Mungkin ketika saudara mendoakan orang lain di area yang sama yang saudara butuhkan, mungkin iblis akan berkata, kamu munafik. Bagaimana kamu bisa mendoakan orang bebas bangkrut sedangkan kamu aja bangkrut? Mungkin iblis akan berkata sama saudara, bagaimana kamu bisa mendoakan orang lain punya anak sedangkan kamu aja belum punya anak sampai hari ini? Kebanyakan orang hanya fokus kepada kepentingannya sendiri. Kebanyakan orang hanya fokus kepada jawaban doanya sendiri. Tapi mulai hari ini Tuhan mau saudara mengambil bagian, mendoakan orang lain. Amin. Ambil bagian, mendoakan orang lain. Apa yang terjadi sama Sarah? Selama masa penundaan, Sarah dipulihkan secara fisik. Secara fisik dia muda kembali. Amin. Tadinya dia berkata, saya sudah layu, saya sudah mati haid. Tapi apa yang terjadi? Pada akhirnya dia diubahkan secara fisik, dipulihkan secara fisik. Tuhan buka kandungannya dan dia bisa melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi saudara dan saya yang ada dalam waktu penundaan atau berkatmu merasa tertunda. Saudara jangan takut. Kenapa? Karena akan ada pemulihan. Yang percaya boleh bilang amin. Waktumu yang hilang. Apapun yang hilang, Tuhan akan kembalikan. Saudara akan memiliki hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Ibrani pasal 6 ayat 11 sampai 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman. Menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Siapa mereka di sini? Saksi-saksi iman. Pahlawan-pahlawan iman. Abraham, Sarah, Daud, dan lain sebagainya. Amin. Menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Katakan bersama saya, iman dan kesabaran. Jadi kuncinya adalah iman dan kesabaran. Yang percaya boleh bilang amin. Bukan perbuatan baik dan kesabaran. Bukan. Sekali lagi, saya bukannya menentang perbuatan baik. Bukan. Berbuat baik itu penting, berbuat baik itu harus. Tapi perbuatan baik adalah buah hasil dari iman yang benar. Jadi kuncinya adalah iman dan kesabaran. Tetap kuncinya adalah iman. Untuk menerima janji itu kuncinya adalah iman. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Kuncinya adalah iman. Yang pertama, yang kedua, sabar. Bilang sama kiri kanan saudara, sabar. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik, 13 sampai 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Amin. Ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, Allah memberikan janjinya dengan bersumpah. Saudara bisa bayangin Allah bersumpah? Apakah Allah perlu bersumpah? No. Kenapa? Karena di bibirnya gak ada dusta. Kenapa Allah bersumpah? Karena Allah mau memberikan jaminan ganda. Apa yang dia janjikan, itu pasti digenapi.
Sekalipun, perhatikan baik-baik, sekalipun Allah memberikan janjinya kepada Abraham dengan bersumpah, tetapi Abraham tetap menanti dengan iman dan kesabaran. Dia tetap percaya dan tetap sabar. Ini kuncinya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi kalau terjadi penundaan, kunci cuma satu, iman dan kesabaran. Jadi kita sudah belajar 2 minggu ini bagaimana tentang warisan saudara, bagaimana caranya menerima warisan saudara. Yang pertama, bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Terus deklarasikan dirimu, saya orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Yang kedua, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia. Amin. Luangkan waktumu, duduk, dengar, baca firman kasih karunia, jangan firman hukum Taurat, tapi firman kasih karunia, karena firman kasih karunia berkuasa membangun kamu. Tuhan mau kamu kuat dulu, kemudian dianugerahkan janji Tuhan. Kalau sampai hari ini janji Tuhan belum digenapi seluruhnya, baru sebagian, saudara komplain, Tuhan kenapa baru sebagian, saya mau seluruhnya Tuhan. Kenapa segala sesuatunya kelihatan lambat, slow. Memang Tuhan kasih sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara kuat dulu. Tuhan mau saudara menunggu. Karena Tuhan mau saudara kuat dulu. Kalau saudara ada dalam stage menunggu, jangan putus asa. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan mengasihimu. Kita sudah belajar dari cerita Lazarus. Yang kedua, karena Tuhan mau saudara memiliki pewahyuan yang lebih besar lagi tentang Tuhan. Amin. Mungkin selama ini saudara hanya memiliki pewahyuan, oh dia juru selamat saya. Tapi dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, saudara tetap melihat berkat Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saudara mendapat pewahyuan, oh dia bukan hanya juru selamat saya, tapi dia gembala saya yang baik. Amin. Saudara dapat pewahyuan lebih lagi tentang Yesus. Oh dia kota benteng saya, dia tanduk keselamatan saya, dia kota perlindungan saya. Saudara mendapat pewahyuan lebih besar lagi tentang Tuhan. Amin, dia mengasihimu, dia mau kamu mendapat pewahyuan yang lebih besar lagi. Dan ingat, mungkin saudara komplain, tapi Pak berapa waktu lama lagi yang hilang? No, akan ada pemulihan. Apapun yang hilang, apapun yang hilang akan dikembalikan. Dan kuncinya adalah iman dan kesabaran. Jangan kamu menjadi lamban. Amin, tapi ikutin menjadi penurut-penurut mereka. Ikutin mereka. Yang oleh iman, siapa mereka di sini? Saksi-saksi iman. Pahlawan-pahlawan iman. Ada Abraham di sana, ada Sarah di sana, ada Daud di sana. Bagaimana caranya mereka menanti janji Tuhan? Oleh iman dan kesabaran. Kuncinya adalah iman dan kesabaran. Kenapa? Waktu Allah memberikan janji kepada Abraham, dia janji dengan sumpah. Allah gak perlu bersumpah. Karena di bibirnya gak ada dusta. Tapi dia bersumpah untuk memberikan keyakinan sama saudara, sama Abraham. Apa yang aku katakan pasti terjadi. Jadi hari ini saya mau saudara mengerti, sekalipun janji itu belum datang seluruhnya dalam hidupmu. Saudara ada dalam waktu yang menunggu terjadi penundaan. Kuncinya cuma satu, iman dan kesabaran. Tetap percaya, tetap sabar. Karena kita sekarang tahu dia yang memberi janji adalah setia. Yang percaya boleh bilang amin. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya.